Oke. Halo semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Usman Pratama dan kali ini di dalam video ini saya akan membahas tentang matematika elektronik analog di video ini. MPM saya 191 1931 6127. Dan kali ini kita akan mulai materi tentang matematika elektroanalog yang ada tiga materi. Materi pertama adalah eh, hukum Ohm. Pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam kelistrikan yang bekerja hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam satu listrik. Definisi hukum Ohm, kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar konduktor berbanding lurus dengan beda potensial tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Fungsi ber- Fungsi dari ini ada typo. Fungsi hukum Ohm dalam dunia kelistrikan dan elektra sangat penting karena menjadi dasar untuk menganalisis dan mengancang rangkaian listrik. Beberapa fungsi utamanya adalah menghitung arus, tegangan atau hambatan, merancang rangkaian listrik, troubleshooting kerusakan rangkaian, dan memahami perilaku komponen listrik. Saja yang penting tentang hukum OHM. Hukum OHM tidak berlaku untuk komponen non-linear seperti dioda atau transistor atau bahan yang hambatan berupa misalkan lampu pijar saat panas. Hukum Occam berlaku untuk komponen linear seperti resistor ideal, di mana nilai R tetap konstan meskipun V dan I berubah. Oke, kode warna resistor. Kode warna resistor adalah sistem standar untuk menunjukkan nilai hambatan resistansi suatu resistor yang merupakan komponen penting dalam penerapan hukum Ohm. Cara membaca kode warna resistor. Resistor biasanya memiliki 4, 5, atau 6 gelang warna. Yang paling umum adalah 4 gelang dengan struktur. Gelang satu dan 2 itu adalah angka signifikan. Gelang ketiga adalah penggali multiplernya. Dan gelang empatnya adalah toleransi. Dan ini adalah kabel kode warna resistor. Berikut adalah kabel kode warna resistor. Di sini ada warna hitam dengan gelang gelang satu dan 2 adalah nol, gelang tiganya adalah dikali 10, 10 pangkat nol, dan toleransinya tidak ada. Kemudian ada coklat, gelang gelang atau digitnya satu, atau gelang tiganya penggali adalah 10 pangkat satu atau 10, gelang toleransinya 1%. Kemudian ada merah, gelang satu dan duanya adalah dan digitnya adalah 2. Kemudian di 10 pangkat 2 atau 100, toleransinya 2%. Orange, di, digitnya adalah 3, gelang penggalinya 10 pangkat 3 atau 1000, dan tidak ada toleransi. Kuning juga 4 digit, dan penggalinya 10 pangkat 4 atau 10.000, toleransinya tidak ada. Hijau 5, 10 pangkat 5 atau 100.000, toleransinya ada 0,5%. Biru 6, penggalinya 10 pangkat 6 atau 1 juta. Gelang toleransinya 0,25%. Ungu 7, 10 pangkat 7 atau 10 juta, 0,1%. Abu-abu 8, tidak ada penggali, toleransinya 0,5%. Putih 9, lebih lagi, pangkat 9 mungkin, dan toleransi tidak ada. Emas tidak ada digit, tapi untuk apa bagian 3 dan 4, 10 min 10 pangkat min 4 0,1, gelang toleransinya 5%. Dan perak 10 pangkat min 2 0,01,
atau toleransinya 10%. Rumus OHM, hukum OHM, rumus dasar hukum OHM adalah V sama dengan I kali R. Keterangannya V adalah tegangan, volt, atau bisa disebut V. I adalah arus, ampere, atau disebut A. HR itu adalah hambatan, OHM. Contoh soal hukum AM, contoh pertama, sebuah resistor 5 OHM dihubungkan dengan baterai 2 volt. Berapa arus yang mengalir? Diketahui V sama dengan 12 volt, R sama dengan 50 ohm. Yang dicari adalah arus. Rumusnya adalah I sama dengan V per R sama dengan 12 V per 50 ohm sama dengan 0,24 A atau disebut 240 miliampere. Contoh kedua, contoh kedua, soal keduanya, arus 0,5 ampere mengalir melalui resistor 20 ohm. Berapa tegangan yang bekerja? Diketahui I sama dengan 0,5 A, R sama dengan 50 ohm. Yang dicari tegangan. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R sama dengan 0,5 ampere dikali 20 ohm sama dengan 10 volt. Yang ketiga, contoh yang ketiga, sebuah lampu menyala dengan tegangan 6 volt dan arus 0,2 ampere. Berapa hambatan lampu tersebut? Diketahui V sama dengan 6 volt, I sama dengan 0,2 ampere. Yang dicari hambatan. Rumusnya R sama dengan V pangkat V per I 6 volt per 0,2 ampere sama dengan 30 volt. Contoh lain, ya. Contoh lain, contoh soal resistor. Bila resistornya adalah coklat, hitam, merah, dan emas, tentukan nilai resistasi resistor tersebut. B. Rentang nilai resistasi minimum dan maksimum berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama kita cari menentukan nilai resistasi berdasarkan kode warna 4 gelang. Gelang 1 coklat itu 1, gelang 2 itu 0, gelang 3 merah itu apa 10 pangkat 2 atau 100, gelang 4 emas 5% toleransi. Dan nilainya adalah 10 dikali 100 sama dengan 100 atau bisa disebut 1 kilo ohm. Dan eh, yang ke B ada rentang nilai minimum dan maksimum. Karena toleransinya 5% atau gelang ujungnya adalah emas, maka minimum sama dengan 10 ohm dikurang dikurang buka kurung 5% dikali 1000 tukur kurung sama dengan 950 ohm minimumnya. Dan maksimumnya sama dengan 1000 ohm ditambah buka kurung 5% dikali 1000 tutup kurung sama dengan 1050 ohm. Rentang linear resistornya adalah 5 dari minimumnya dari 950 ohm dan lebih dari apa kurang dari R dan lebih apa tuh yang maksimumnya 1050 ohm. Oke. Materi selanjutnya adalah sistem bilangan desimal, binar, oktal, heksa, dan BCD. Pengertian sistem bilangan desimal, binar, oktal, heksa, dan BCD. Jika sistem bilangan desimal basisnya 8, sistem bilangan menggunakan 10 digit simbol 0, 1, 2 sampai dengan 9 dan berbasis pangkat 10. Ciri khasnya setiap posisi digit memiliki nilai 10 bagi 6 di mana N sama dengan posisi dari kanan pangkatnya. Sistem bilangan binar basis 2. Sistem bilangan hanya menggunakan 2 digit simbol 0, 0 dan 1 dan berbasis pangkat 2. Ciri khasnya dasar operasi logika komputer on, off, true, dan false. Itu akan dijelaskan di gerbang logika. Sistem bilangan oktal basisnya 8, sistem bilangan dengan 8 digit 8 digit simbol 0, 1, 2 sampai dengan 7 dan berbasis pangkat 8. Ciri khasnya
Setiap digit okta setara dengan 3 digit biner. Dan kemudian ada sistem bilangan heksadesimal basisnya 16. Sistem bilangan dengan 16 simbol 0 sampai 9 dan 10 artinya A dan sampai 15 sampai F di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11 dan seterusnya F sama dengan 15 dan berbasis pangkat 16. Ciri khasnya setiap digit heksa setara dengan 4 digit biner. Kalau BCD, binary kode desimal, ciri definisinya sistem perkodaan di mana setiap digit desimal 0 sampai 9 diwakili dengan oleh 4 bit biner. Ciri khasnya berbeda dengan konvensi biner biasa. Misal, angka 12 dalam BCD adalah 0001 0010 bukan 1100 biner murni. Nah, fungsi sistem bilangan desimal biner okta dan hesa dan Z kita bisa di tabel. Sistem sistem desimal kelebihannya mudah dipahami manusia, kekurangan tidak efisien untuk mesin, aplikasi khasnya penghitungan sehari-hari. Kalau biner sistem kalau sistemnya biner, kelebihannya adalah langsung diproses komputer, kekurangannya panjang untuk nilai besar dan yang dipakainya di aplikasinya CPU atau memori. Sistemnya kalau oktal, kelebihannya adalah singkatan biner 3 bit atau digit. Kekurangannya kurang populer saat ini. Aplikasi khasnya izin file Unix hexa singkatan biner 4 bit digit. Kekurangannya butuh simbol A sampai F. Aplikasi khasnya pemrograman atau eh, kodean warna. BCD, presisi desimal sempurna, kekurangannya boros bit, 4 bit hanya untuk 0,9. Aplikasi khasnya kalkulator jam digital. Nah, kita akan mulai dari perhitungan mulainya dari menurut dari desimal. Bila dari desimal ke biner, contoh ubah 25 ke biner. Nah, 25 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 0. 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Hasilnya 25 desimal sama dengan 11001 biner. Nah, bila bila kalau desim bila kalau desimal ke oktal, contohnya 98 desimal ke oktal, seperti begini, ya Pak, seperti biasa dibagi 8. 98 dibagi 8 sama dengan 12 sisa 2. 12 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 4. 1 bagi 8 0 sisa 1. Hasilnya 98 desimal sama dengan 100/2 oktal. Jika dari desimal ke heksadesimal, contoh ubah 255 desimal ke heksadesimal, maka sama aja dibagi 6, sama aja, tapi ini dibagi 6. Seperti contoh 255 dibagi 16 sama dengan 15 sisa 15. 15 bagi 6 sama dengan 0 sisa 15. Dan hasilnya kalau 15 artinya itu F. Jadi hasilnya 25 desimal sama dengan, oh ini typo. Ini hasilnya adalah FF ya. Sorry. Kalau kita perhitungan kalau menurut biner, bila dari biner ke desimal, contoh konversi 1101 biner ke desimal, contohnya 1101, 1 dikali 2 pangkat 3 eh, sama dengan 8. Satu, satu dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nol, nol kali 2 pangkat 1 sama dengan nol. Dan satu dikali 2 pangkat nol sama dengan satu. Dan hasilnya 8 ditambah 4 tambah nol tambah satu sama dengan 13. Hasil darinya 1101 biner sama dengan 13 desimal. Jika binernya menuju ke oktal, contohnya konvensinya 101102 ke oktal. Nah, caranya adalah kelompokkan dulu dari 101 dikelompokkan jadi 3 bit, konversi per kelompok ya. Jadi 1012 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah
0,2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Dan hasilnya 5 oktal. Nah, sama aja kayak yang tadi 101 2 sama dengan 5,8. Hasilnya 101 di biner sama dengan 55 oktal. Jika biner ke heksa, contoh konversi 101 1012 ke desimal ya. Kita kelompokkan dulu, kita pisah dulu ya. Karena dan kita mulai dari lihat apa kanan ya. 1011 dibelah lagi ya dibelah. Kemudian 1010. Nah, konvensinya berkelompoknya ini kan ya ditambah harus ditambah ya. Jadi 0,1102 sama dengan 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 6 heksa. Terus 101 desimal sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0,22 pangkat 1 dan ditambah 2 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 13 heksadesimal dan hasilnya adalah D. Dan hasilnya adalah 1101101 biner sama dengan 6 D heksadesimal. Nah, kemudian perhitungan menurut oktal dari oktal ke desimal. Contoh, konvensi 36 ke desimal ya. Caranya mudah. 3 tiganya 3 dikali 8 pangkat 1 dan 6 dikali 8 pangkat 0 ya. Hasilnya adalah 24 ditambah 6 sama dengan 30. Hasilnya 36 oktal sama dengan 30 desimal. Kemudian oktal ke biner, contoh konversi 58 oktal, 52 oktal ke biner. Jadi 5 itu kalau biner sama dengan 101 ya. Kalau 2 sama dengan 010. Digabungkan, jadi digabungkan 5 oktal dan 2 oktal jadi 101 oktal. Hasilnya 52 oktal sama dengan 101 biner. Dari kemudian dari oktal ke heksa, contoh konversi 474 oktal ke heksadesimal. Kita harus apa step dulu. Step pertama adalah oktal ke biner dulu. 7 hasil hasil dari binernya adalah 111 dan 4 hasilnya 101. Gabungkan 111 100. Nah, terus itu dipisah lagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi biner ke heksa. Nah, ini apa tuh 0011 ya di sini. Kemudian satu-satunya ditambah 02 jadinya 0011 sama hasilnya 3 dan 1100 sama dengan C. Hasilnya 74 oktal sama dengan 3C heksadesimal. Kemudian dari heksa kemudian kalau perhitungan menurut heksadesimal dari heksadesimal ke desimal contoh konversi A5 heksadesimal ke desimal. Nah, kita eh, A A itu sama dengan 10 terus 5 sama 5 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah 5 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 160 ditambah 5 sama dengan 165. Hasilnya A5 heksadesimal sama dengan 165
desimal. Nah, kemudian eh, kalau hexadesimal ke biner, contoh 3F ke biner, ya. Tabel konversinya per digit, ya. Kita step apa tuh awalnya step awal step ini 3 sama dengan 0011. Kalau F atau bisa disebut 15 sama dengan 111. Gabungkan yang dari 001 001 dan 11. Hasilnya 3F16 sama dengan 001111 dihilangin menjadi 111111. Ini hasil sebenarnya yang ini yang bawah. Kemudian dari hexadesimal ke oktal. Oke, contoh B2 hexadesimal ke oktal. Hexadesimal hexa ke biner, hexa harus ke biner dulu. B sama dengan 1001011, 2 sama dengan 0010. Gabungan 1011010. Nah, kita kita belah lagi menjadi 3, 0110 sama dengan 2, 110 sama dengan 6, dan 01 apa ditambah 010 sama dengan 2. Hasilnya B2 hexadesimal sama dengan 262 oktal. Oke. Oke, kita menuju ke perhitungan BCD. Ini adalah tabel BCD-nya. eh Kita bisa lihat dari apa tuh, bisa dilihat di biner apa tuh BCD binernya 0 0 0 0 1 1 2 0 1 pangkat 2 3 1 pangkat 0, terus 1 pangkat 2 4 0 1 pangkat 2 0 0 5 0 1 pangkat 2 2 0 1 pangkat 0 6 0,110 7011 8100 9101. Catatannya nilai seperti uh, ini ada tipe 10110 atau bisa 10 hingga 111 itu 15 tidak valid dalam visi dan tidak valid dalam visi standar. Contoh soal BCD-nya nih kayak gini. Ubah 25 desimal ke BCD. 25 2 itu kita pisah, 2 itu adalah 0010, 5 sama dengan 5 sama dengan 0101. Gabungkan 2510 menjadi 0010 BCD. Contoh yang kedua, ubah 309 desimal ke BCD. Kita pisah lagi, 3 sama dengan 0011. Kalau 0 ya tetap seluruhnya 0, 9 adalah 1001. Hasilnya 39 desimal sama dengan 0011 0000 1001 BCD. Oke, selanjutnya untuk materi ketiganya adalah gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logika adalah komponen dasar dalam rangkaian segitiga digital yang berfungsi untuk memperoleh sinyal input biner 0 dan 1 menjadi output berdasarkan aturan logika Boolean. Gerbang ini merupakan building block dari sistem elektronik digital seperti komputer, kalkulator, dan microcontroller. Ciri-ciri gerbang logika ialah input dan output biner. Input dan output hanya memiliki dua keadaan, satu itu high atau true, tegangan tinggi, misalkan sinyal volt, dan no low, false, tekanan rendah, misalnya 0 V. Kemudian menggunakan operasi berbasis logika boolean, AND, OR, nol, dan lain-lain. Fungsi gerbang logika mengontrol aliran sinyal digital, melakukan operasi aritmatika, penjumlahan pengurangan, membuat keputusan sederhana berdasarkan kondisi input, membangun memori dan sistem penyimpanan data. Oke, kita jelaskan jenis-jenis gerbang logika. Di sini N, dua input atau lebih, output tinggi hanya jika semua input tinggi. Nah, simbolnya di sini A dan B-nya seperti simbol begini. Dan ini tabel kebenarannya jika 0 dan 0 tetap 0,
nol nol satu kalau masih nol apakah tetap nol, satu dan nol tetap nol, dan harus yang turunnya adalah satu satu sama dengan satu kalau itu n. Penerapannya digunakan untuk mengaktifkan sistem hanya jika kondisi terpenuhi, misalkan alarm mobil, jika sensor pintu dan sensor gerak terpicu. Kemudian gerbang logik kedua adalah OR. Salah satunya harus ada yang tinggi. Ini simbolnya di sini, A dan B-nya hurufnya lancip di sini, sedangkan lancip. Uh, dan apa itu di sini tabel kebenarannya, kalau nol dan nol tetap nol, jika nol dan jika ada nol terus ada salah satunya satu, sedangkan satu satu sama aja, dan B-nya nol sama dengan satu, satu dan satu sama dengan nol. Ya. Penerapannya kontrol lampu yang bisa dinyalakan dari dua skala berbeda, skala A atau skala B. Oke. Kemudian ada gerbang logika not invert ya. Jika membalikan input bila nol jadi satu dan sebaliknya. Dan ini contohnya simbolnya segitiga bulat ya. Kalau apa itu jalurnya A itu invert ya, maka akan apa tuh dari nol akan jadi satu dan satu jadi nol ya. Penerapannya kontrol lampu yang bisa dinyalakan dari dua skala berbeda, skala A atau B. Contohnya lain kalau A-nya itu ada simbol not, maka itu akan terbalik. Apa itu di pertemuan gerbang logik lainnya. Kemudian ada NAD. Kebalikan dari AND, output nol hanya jika semua input satu. Ya, kalau ini simbolnya seperti AND tapi di ujungnya bulat kecil, dan kebenarannya adalah A, B dan Y-nya no, A-nya nol, B nol, tetap hasilnya satu. Itu apa kebalikannya? Nol satu sama dengan satu, satu nol sama dengan satu, dan jika satu dan satu sama dengan nol. Ya, itu kebalikannya. Di penerapannya digunakan dalam memori komputer karena bersifat yang universal, bisa membangun gerbang lain. Selanjutnya ada NOR. Kebalikan OR. Output satu hanya jika semuanya input nol. Ya, jadi ini simbolnya sama kayak OR tapi di ujungnya ada nol, ada lingkaran kecil, dan tabel kebenarannya ada A kalau B, kalau nol nol akan hasil satu, dan selain itu jika ada satu maka itu adalah nol, atau satu kalau satu sama dengan nol. Itu kebalikannya. Kemudian XOR ya, sama XOR tapi dengan garis berlapis satu ini, output satu jika diinput beda, nol jika sama ya. Seperti contoh di sini di kabel benarannya ya, jika kalau kalau apa tuh outputnya sama maka nol ya, kayak contoh nol nol sama dengan nol, dan satu satu sama dengan nol. Nah, bila kalau tidak sama, nol dan satu sama dengan satu, satu dan nol sama dengan satu. Penerapannya penjumlahan biner ada dalam aritmatika digital. Kemudian XNOR, kebalikan kebalikan dari XOR-nya yang tadi, tapi ini ada N-nya, ada apa N-nya. Jadi ini XOR, jika ini kebalikannya. Dan ini apa sama aja kayak XOR tapi di sini ada lingkaran bulat ya. Tabel kebenarannya adalah A dan B-nya itu nol dan nol. Kalau semuanya sama, nol dan nol sama satu, dan kalau satu dan satu sama maka jadi satu. Jika apa jika tidak sama maka jadi nol. Kayak nol dan satu, nol, satu dan kosong sama dengan nol. Namanya komutator untuk mengecek kesamaan dua data biner. Nah, aku akan menjelaskan contoh rangkaian di gerbang logika buatan saya. Di sini ada di sini ada bermacam-macam variasi gabungan ya. Di sini ada di sini kita ada A dan B, 00, 01, 10, dan 11. Nah, kita mulai dari A dan B. Kalau A dan B itu hasilnya 0 dan 0 sama 0, 0 dan 1 dan 0, 1 dan 0 sama 1. Tuh.
Nah, kemudian A dan B-nya, bila A dan B OR-nya 0, 1, 1, 1, 1, dan A dan B NaN hasilnya 1, 1, 0, 0. Kemudian an ada NOR B 1, 0, 0, 0, ya. Kemudian dari apa A or B ketemu dengan not. Nah, maka yang hasil dari yang apa tadi yang or jadi itu kebalik ya. Jadi 1, 0, 0, 0 ya. Dari nol jadi satu, satu jadi kosong dan seterusnya. Dan kemudian sama aja kemudian ada NAD yang tadinya 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 berubah menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita kembali ke eh kita ke menuju ke ujung di sini X or B. Nah, A X or B itu dari ada A N B ya dan dari sini. Terus kemudian yang tadi an or not-nya an or B not-nya ini 1, 0, 0. Nah, hasilnya eh 1, 0, 0, 1, 0 ya. Kemudian A X honor B. Nah, A X honor B dari mana? Dari A non B not dan uh, an anor B. Ya, jadi hasilnya 0, 1, 1, 0 ya, sini. Dan di ujungnya akan ketemu uh, OR ya. Jadi yang A X OR B or A X nor B. Maka hasilnya adalah Y-nya adalah 1, 1, 1, 1. Itu. Oke. Eh, itu saja materi dari itu aja materi dari saya. Eh, PPT ini saya buat eh, tiga apa tuh 35 halaman dan satu dua tiga eh, empat satu dua tiga empat dan limanya adalah cuma hanya judul jadi pas 30 dan itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.